ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai perdana kajian bahasa Arab ya dari kitab Ad-Durus An-Nahwiyah, yang mana kitab ini dikarang oleh 5 orang profesor ya, atau 5 orang guru. Kalau dikatakan profesor, nggak semuanya profesor sih. 5 orang guru. Al-Alama Hifni Nasif, Al-Alama Muhammad Diyab, Al-Alama Mustafa Tomum, Al-Alama Muhammad Salih, dan Al-Alama Mahmud Umar. Yang mana kitab Ad-Durus An-Nahwiyah ini kurang lebih ada 4 jilid ya. Jilid 1, 2, 3, 4, dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah cuma jilid 1. Jilid 1 karena kita terbatas dengan 12 pertemuan, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan setelah kita selesai dari jilid pertama, mungkin nanti kita akan mau melanjutkan ke jilid kedua, 3, dan keempat insya Allah. Dan jilid pertama ini pembahasannya adalah khusus nahwu dasar ya, khusus nahwu dasar, yang itu sebetulnya kalau di bahasa Indonesia kan kitab ini bisa dikatakan adalah kitab yang bisa dipakai oleh seorang pemula di dalam belajar bahasa Arab. Cuman karena dia berbahasa Arab saja seolah-olah seperti susah, tapi sebenarnya enggak. Ini kalau dijelaskan atau dialih bahasakan ke bahasa Indonesia ini sebetulnya sangat mudah sekali difahami oleh kita yang baru atau awam terhadap kajian bahasa Arab. Namun memang disarankan tetap bagi yang baru sekali gitu ya, belajar bahasa Arab atau awam terhadap bahasa Arab, tetap memang disarankan untuk mempelajari bahasa Arab itu berawal dari kitab yang berbahasa Indonesia. Ya, jangan langsung ke kitab yang berbahasa Arab kalau tanpa guru. Jadi kalau yang baru pertama kali belajar bahasa Arab, disarankan sekali untuk belajarnya itu diawali dengan buku yang berbahasa Indonesia. Karena itu bahasa ibu kita, jadi bahasa yang kita pahami, maka lebih mudah untuk kita belajar. Baru setelah paham atau ada maklumat atau ada secukupnya informasi tentang bahasa Arab, baru kita masuk ke dalam kitab yang berbahasa Arab langsung. Tapi tetap dengan bimbingan seorang guru. Ya. Dan ini semua kitabnya udah punya ya, minimal PDF. Afdolnya punya ini ya, afdolnya punya kitab fisiknya langsung ya. Dan kemudian afdolnya bagi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah yang hadir, kalau bisa kameranya dinyalakan ya, kalau memang memungkinkan, agar kita bisa melihat antum lagi ngapain. Ya, kalau bisa kameranya dinyalain yang memungkinkan ya. Yang kalau tidak memungkinkan ya tidak mengapa. Itu sekedar mukadimah ya terkait dengan bahasa Arab. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kitabnya, kita juga lebih baik sedikit memahami tentang apa itu bahasa Arab ya, atau yang disebut dengan mabadi awaliyah, yaitu konsep-konsep dasar yang harus kita pahami terhadap suatu ilmu. Agar kita paham kita itu sedang mempelajari apa, gitu ya. Suara saya kedengaran ini? Terdengar, Ustaz. Nah, ya, siap. Oke, sebelum kita masuk ke kitab, kita pahami dulu apa itu nahwu ya. Jadi nahwu ya,
tulisan Arabnya gini, an-nahwu secara bahasa bermakna arah. Nah, arah atau sisi bisa juga bermakna contoh. Nahwu secara bahasa itu bisa bermakna arah atau sisi, bisa juga bermakna contoh. Kenapa kok ilmu ini disebut ilmu nahwu? Memang sejarahnya dulu itu zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, itu sudah banyak terjadi yang namanya al-lahan. Al-lahan itu jadi kesalahan-kesalahan di dalam berucap, ya, bahasa Arab. Itu sangat banyak terjadi pada masa Khalifah Sayyidina Ali. Hal itu terjadi karena semakin meluasnya negara Islam dengan melakukan futuhat-futuhat atau ekspansi-ekspansi ke negeri-negeri lain, diantaranya negeri Persia dan Romawi, sehingga menjadikan banyaknya orang-orang non-Muslim yang masuk Islam. Dan mereka itu adalah asalnya bukan seorang Muslim, bukan bangsa Arab. Sehingga terjadilah yang namanya interaksi antara bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Yang mana lama-kelamaan menjadikan orang Arab aslinya atau orang yang baru masuk Islam, kemudian belajar bahasa Arab itu banyak menimbulkan kesalahan di dalam berucap bahasa Arab. Nah, ini dikhawatirkan oleh Khalifah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali pun memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun suatu kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Terus Sayyidina Ali mengatakan unhu. Nah, sebelumnya Sayyidina Ali mencontohkan tuh kepada Abul Aswad Ad-Duali seperti apa sih teori-teori yang harus dia tulis. Nah, maka Sayyidina Ali menulis tentang apa itu fa'il, apa itu maf'ul, dan seterusnya. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Abul Aswad Ad-Duali itu, unhu hadzal nahwa. Unhu, buatlah hadzal nahwa yang semisal ini. Maka tabarukan bi qauli Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengambil barokah dari perkataannya Sayyidina Ali yang mengatakan unhu hadzal nahwa, buatlah yang semisal ini, maka ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu. Jadi itu relevansi ilmu ini disebut dengan nahwu. Padahal nahwu itu artinya sisi arah atau bisa bermakna contoh. Jadi dia diambil dari perkataannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sedangkan nahwu ya secara istilah itu bisa bermakna sebagai ilmu yang membahas ya keadaan akhir kata bahasa Arab dari sisi i'rab dan bina. Jadi yang namanya nahwu secara istilah itu adalah ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab dari sisi i'rab dan bina. Jadi fungsi daripada ilmu nahwu itu adalah kita memahami akhir kata bahasa Arab. Ya dari sisi i'rab dan bina. Atau bisa dikatakan i'rab bina itu bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Jadi ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Bisa juga itu. Jadi bisa dimaknai ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab dari sisi i'rab dan bina. Bisa juga ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Contoh begini. Ja'a Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan. Salamtu ala Muhammadin. Kita perhatikan huruf akhirnya, harokat akhirnya. Di yang pertama kita katakan ja'a Muhammadun, dhammah. Yang kedua ra'aitu Muhammadan, fathah. Yang ketiga salamtu ala Muhammadin, kasroh. Nah, perubahan akhir daripada huruf dal yang ada pada kata Muhammad itu adalah kajiannya ilmu nahwu. Jadi perubahan huruf harokat akhir daripada huruf dal ini ya, ini adalah
bidang kajiannya nahwu. Jadi kita ilmu yang membahas keadaan akhir kata. Jadi ja'a Muhammadun. Kenapa kok Muhammadnya kenapa Muhammadnya domah contohnya? Oh, dia menjadi fa'il atau subjek dalam suatu kalimat, maka dia harus domah karena dia fa'il. Kalau ini kenapa dia fathah? Oh, dia maf'ul bih, objek, maka objek harus fathah contohnya. Muhammad kenapa dia kasroh? Oh, dia menjadi majrur karena majrur kemasukan huruf jar. Ya, maka harus kasroh. Nah, jadi keadaan-keadaan kata ini yang menjadikan akhir katanya berubah, itulah yang menjadi objek kajian ilmu nahwu. Nah, itu definisi secara istilah. Kemudian objek kajian nahwu. Apa objek kajian nahwu? Akhir kata dalam bahasa Arab. Jadi bidang yang akan kita kaji dalam bahasa Arab itu ini, keadaan akhir ini. Sedangkan sebelum keadaan akhir, yaitu harokat mim, ha, mimnya, itu adalah kajian ilmu sorof. Itu kajian ilmu sorof. Yang menjadi kepentingan ilmu nahwu itu adalah cuman keadaan akhir katanya saja. Makanya objek kajian nahwu itu akhir kata dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian peletak ilmu nahwu itu, ya tadi siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian hukum mempelajarinya. Hukum mempelajarinya fardu kifayah dan menjadi fardu ain ya bagi mufti, ya, dai, bagi mufti, ya, terus apa lagi, penuntut ilmu syar'i. Jadi hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada sebagian orang yang belajar bahasa Arab, maka dalam satu kampung itu gugur dosa dari yang lainnya. Tetapi belajar bahasa Arab itu menjadi fardu ain, artinya setiap individu menjadi wajib untuk mempelajarinya, dan apabila ditinggalkan berdosa. Bagi siapa? Bagi mufti, orang yang berfatwa, ya, dan juga bagi penuntut ilmu syar'i, gitu, orang yang menyibukkan diri dalam ilmu syar'i, wajib baginya mempelajari ilmu nahwu. Ya, segitu dulu. Jadi kita ulangi lagi, nahwu secara bahasa bermakna arah, ya, arah atau sisi, bisa juga bermakna contoh, ya, semisal, gitu ya. Dan sekali lagi, istilah nahwu atau lafadz nahwu menjadi suatu nama ilmu bagi ilmu ini diambil dari perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang mengatakan unhu hadzal nahwa. Buatlah yang semisal ini. Maka tabarukan biqauli Sayyidina Ali, mengalap barokah dari perkataan Sayyidina Ali, maka ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu. Kemudian nahwu secara istilah adalah ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab dari sisi i'rab dan bina, atau ilmu yang membahas keadaan akhir kata bahasa Arab ketika berada dalam kalimat. Seperti ja'a Muhammadun, dia domah. Kenapa domah? Karena menjadi fa'il subjek. Ra'aitu Muhammadan, dia fathah. Dia fathah karena menjadi maf'ul bih atau objek. Salam tu ala Muhammadin, dia kasroh karena kemasukan huruf jar ala. Kemudian objek kajian nahwu itu adalah akhir kata dalam bahasa Arab. Sehingga huruf-huruf yang atau keadaan sebelum akhir kata itu bukan objek kajian nahwu, tapi itu objek kajian sorof. Kemudian peletak ilmu nahwu itu ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian hukum mempelajari ilmu nahwu adalah fardu kifayah. Artinya apabila di satu kampung sudah ada sebagian yang mempelajari bahasa Arab, maka gugurlah dosa dari sebagian yang lain. Tetapi dia menjadi fardu ain, artinya setiap individu wajib mengerjakan belajar bahasa Arab ini bagi siapa? Bagi mufti, penuntut ilmu syar'i.
itu wajib fardu ain, artinya setiap individu itu terbebani untuk mempelajari bahasa Arab. Karena nggak mungkin lah ada mufti tapi nggak memahami bahasa Arab. Dan terakhir, Imam Mujahid rahimahullah, seorang murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Mujahid ini jadi murid paling terpercayanya Abdullah bin Abbas. Mujahid ini banyak sekali kaulnya dikutip oleh para ulama mufassir yang kemudian disimpan kaul-kaulnya itu dalam kitab-kitab tafsir. Karena kan kita tahu ya Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang paling banyak menafsirkan Al-Quran. Beliau punya murid namanya Mujahid. Beliau berkata, la yahillu ya li ahadin yu'minu billah wa wal yaumil akhir. Ya, an yatakallama kitabullah wa huwa lam yakun aliman bilughati al-Arab. Jadi kata Imam Mujahid, tidaklah halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir berbicara kitabnya Allah, berbicara mengajar ya kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an, wa huwa lam yakun aliman bilughatil Arab, sedangkan ia tidak menguasai, tidak memahami bahasa Arab. Jadi jangan sekali-kali kita mau menafsirkan Al-Qur'an tetapi kita sendiri belum bisa bahasa Arab, haram hukumnya. Ya, jangankan begitu, kata Imam Nawawi ya di dalam kitab At-Tibyan, orang yang baru paham bahasa Arab saja haram hukumnya menafsirkan Al-Qur'an. Apalagi orang yang nggak paham bahasa Arab, lebih haram lagi untuk menafsirkan Al-Qur'an, tidak boleh. Nah, itu sekedar muqaddimah agar kita memahami dan mengetahui kita tuh lagi belajar apa. Ya, para ulama suka mendahulukan hal ini ya di dalam mempelajari suatu ilmu supaya tidak terkena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i taraku malayani. Di antara baiknya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nah, kalau kita mempelajari suatu ilmu sedangkan kita tidak paham apa itu ilmu yang kita pelajari, siapa peletaknya, apa hukum mempelajarinya, artinya kita belajar dalam keadaan buta. Buta, kita tuh lagi belajar apa sih? Nah, itu termasuk ke dalam hal sia-sia. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kesia-siaan itu, para ulama senantiasa mendahului ketika mempelajari suatu ilmu itu dengan membahas apa definisinya, objek kajiannya, peletak dasarnya, hukum syaratnya, masalah yang dibahasnya itu dibahas terlebih dahulu. Supaya penuntut ilmu itu ketika mempelajari ilmu yang akan kita bahas, itu dalam keadaan sadar. Oh, saya itu sedang mempelajari bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab itu ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata dalam bahasa Arab. Objeknya akhir kata. Ya. Jadi kita paham yang sedang kita pelajari itu apa. Nah, itu sekedar pendahuluan. Ini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu di muqaddimah ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan atas pengantarnya Ustaz Robi. Afwan Ustaz, saya pernah membaca sekilas dalam satu buku, mungkin Ustaz Robi juga pernah mendapatkan informasinya. Apakah ada hadis yang memang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran dengan pemahaman atas i'rab, Ustaz? Gimana? Apakah Ustaz Robi pernah mendapatkan hadis berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran bagi seseorang yang memahami i'rabnya? Oh ya. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ya, saya pernah dapat itu, cuma mungkin apa namanya penjelasannya belum terlalu paham. Jazakallah khairan. Seingat saya pernah sekilas membaca doang sih. Itu ada dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ya, Imam Suyuti. Ada juga dalam kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran ya, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani.
Oke. A'ribul Qur'ana fa innaha min dinikum. Yang dimaksudkan a'ribu itu ya, kalau yang dimaksud di sini ya, seingat saya dulu saya waktu ngajar kitab ini yaitu Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran, yang dimaksud dengan a'ribul Qur'ana, a'rib di sini adalah fahamilah maksudnya. Jadi ifhamul Qur'an mana? Fahamilah Al-Qur'an. Ya, fahamilah Al-Qur'an. Jadi a'ribu ay ifhamu. Ya. Karena a'roba itu secara bahasa maknanya adalah abana, menjelaskan. Abana. Gitu. Abana atau baik penjelas sesuatu yang nampak, zuhur, abana menjelaskan sesuatu yang jelas terlihat. Nah, itu namanya i'rob, a'roba. Jadi mana a'ribul Qur'ana ay ifhamul Qur'ana, fahamilah Al-Qur'an. Tapi memang di situ ada lanjutannya. Jadi fahamilah Al-Qur'an itu bitadabbur, dengan memahami isinya, gitu, memahami isinya, dan tidak mungkin bisa memahami isinya kecuali dengan memahami bahasa Arabnya. Karena gak mungkin lah kita bisa memahami Al-Quran sedangkan Al-Quran berbahasa Arab kalau isinya kalau kitanya tidak memahami bahasa Arab. Itu sesuatu yang ya gak mungkin. Jadi ya walaupun gimana tetap mempelajari bahasa Arab itu hukumnya adalah wajib, dan jelas itu lebih apa ya bahasanya, feel-nya lebih beda dengan orang yang tidak mempelajari bahasa Arab. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan, Ustaz Robi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, itu sekedar mukadimahnya, nanti bisa dipelajari lagi di rekamannya ya. Kalau ada yang belum ketulis tadi ya silakan nanti bisa dipoto sih sebenarnya. Ini deh. Oke, kita ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kitab Al-Awwal ya. Kitab pertama ini kita akan membahas terkait dengan takawunul kalimat, pembentukan kata. Al-kalimat itu ya secara bahasa Indonesia maknanya kata ya. Jadi ini suka balik-balik. Dalam Indonesia al-kalimah itu kalimat sempurna, dalam bahasa Arab al-kalimah itu kata. Ya, kata. Jadi takawunul kalimati, pembentukan kata. Ya, kata itu terbentuk dari apa sih? Suatu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kayak saya, itu terbentuk dari huruf S, A, E, A. Nah, maka S, A, E, A itu namanya huruf yang membentuk kata. Dan dia disebut pembentuk kata. Ya. Di sini dikatakan minal hurufil hijaiyati, dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya yang berjumlah berapa? 28. Itu huruf hijaiyah. Dari huruf hijaiyah itu tatarokabu, tersusun al kalimatu, itu kata. Sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia itu ya terbentuk daripada huruf abjad. Kan gitu. Kayak saya itu terbentuk dari huruf S, A, E, A, saya. Mobil itu terbentuk dari huruf M, O, B, I, L. Maka huruf M, O, B, I, L itu namanya pembentuk kata. Karena dia adalah huruf-huruf yang darinya terbentuk suatu kata disebut mobil. Nah, kullu wahidin minna, masing-masing dari kita, ya'rifu, mengetahui al-huruf al-hijaiyah, huruf hijaiyah. Allati awaluha al-alif, yang awalnya adalah alif, wa akhiruha al-ya, dan akhirnya ya. Halibata, jim, ha, kho, dal, dal, rozai, shin, sodo, toba, ain, zin, fa, kho, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Atau lam, alif, hamzah, waw, ha, ya. Jumlah 28. Nah, itu semua disebut dengan huruf hijaiyah. Famin hadhil huruf, ya, dari huruf-huruf ini tatakawanu, terbentuk jami'ul kalimat, semua kata. Ya, allati natalaffadzu, yang kita ucapkan, biha, dengan kata tersebut, fi muhadatsatina, di dalam ungkapan atau pembicaraan atau perkataan kita. Jadi ya dari huruf-huruf ini terbentuklah suatu kata yang kita ucapkan sehari-hari
di dalam perkataan kita. Ya, maksudnya dalam perkataan orang Arab. Ya, orang Arab ketika berbicara, ana mudarrisun, aku seorang guru. Nah, maka kalimat ana mudarrisun, kata ana mudarrisun yang kita ungkapkan itu sebetulnya terbentuk asalnya dari huruf. Ana terbentuk dari alif atau hamzah, nun dan alif ana. Mudarrisun itu kata yang terbentuk dari huruf mim, dal, ro dan sin. Nah, jadi dari huruf-huruf ini semua kata itu terbentuk yang kata itu kita ucapkan dalam pembicaraan kita. Wa nasta'miluha fi mukhatabatina, dan kita gunakan dalam ya obrolan-obrolan kita. Semisal kata abin, ayah, umin, ibu, akhin, saudara laki-laki, ukhtin, saudari perempuan, ijtihadin, sungguh-sungguh, najahin, sukses atau berhasil. Nah, kata-kata ini semuanya yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kalau kita ucapkan, itu semuanya terbentuk dari huruf hijaiyah. Abin terbentuk dari hamzah dan ba. Umin terbentuk dari hamzah dan mim. Akhin hamzah dan kho. Ukhtin hamzah, kho dan ta, dan seterusnya. Nah, kemudian waqad, dan terkadang takunu itu ada al-kalimatu kata, dan terkadang kata itu terbentuk dari harfan wahidan, satu huruf saja. Kalba, seperti huruf ba. Nah, kalau ba di sini yaitu dalam bismillah, ya. Ini kata. Nanti kita pelajari di bawahnya. Seperti huruf ba dalam bismillah. Wal hamzah, dan hamzah di dalam alam nashrah laka. Karena ba dalam bismillah ini bukan huruf hijaiyah, tapi dia ba kata, ya. Jadi kata dalam bahasa Arab paling minimalnya itu terbentuk dari satu huruf saja. Seperti ba ini. Nah, ba ini. Ba ini namanya huruf ma'ani. Dia terbentuk hanya dari satu kata huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Jadi satu huruf dalam bahasa Arab itu sudah bisa membentuk satu kata. Terkadang terbentuk dari dua huruf. Semisal min. Min itu tersusun dari huruf mim dan nun. Fi tersusun dari huruf fi dan tersusun dari huruf fa dan ya. Wasalah satu harufin, terkadang terbentuk dari tiga huruf. Semisal ain, inabin, ya, anggur, terbentuk dari ain, nun, ba. Syajarin, pohon, terbentuk dari shin, jim, dan ro. Wa arba'atan, kadang 4 huruf. Semisal jadwalin, ja'farin, jim, dal, wa ulam. Wa khamsatan, kadang 5 huruf. Semisal safar jalin. Ya, kalau tadi jadwalin tuh ya jadwal. Bisa juga sungai. Ja'far nama orang. Safar jalin ini 5 huruf ya. Sin, fa, ro, jim, lam. Nama suatu tanaman. Wasitatan 6 huruf. Semisal za'faron. Zai, ain, fa, ro, alif, nun. Ya. Kunyit. Wasaba'atan 7 huruf. Semisal istifham. Alif, sin, ta, fa, ha, alif, mim. Ya. Dan bahasa Arab ya maksimal adalah 7 huruf. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab kata yang melebihi 7 huruf. Nggak ada. Kalau ada suatu kata melebihi 7 huruf, berarti itu bukan satu kata. Itu lebih dari satu kata. Mungkin nempel dengan kata ganti, mungkin nempel dengan yang lain. Tapi yang pasti, bahasa Arab itu minimalnya tersusun dari satu huruf, dan maksimal tersusun dari 7 huruf. Tidak ada kata dalam bahasa Arab tersusun lebih daripada 7 huruf. Makanya di sini dikatakan wala tatajawazu, dan tidaklah melampaui, melewati ala kalimat suatu kata itu hadzal adad, bilangan ini. Itu maksimal dalam bahasa Arab kata itu terbentuk dari 7 huruf saja. Paham sampai sini? Nah, ini masih gampang. Ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Satu pertanyaan lah kalau ada. Tidak ada. Yang pasti antum harus paham dulu. Paham dulu nggak? Insya Allah paham ya. Ini biasanya diam-diam aja antara paham atau nggak paham nih.
Allah paham? Kalau Ustaz. Nah, kalau sama saya harus jawab ya, paham nggak? Paham, insyaallah. Nah, gitu. Saya ngikutin asar guru saya yang pernah saya belajar dengannya. Syekh Muhammad Hasan Usman. Kalau saya Muhammad Hasan Usman itu ya, paham tuh? Kalau diem semua dimarahin. Antum itu gimana? Jawab, paham nggak? Karena orang nggak tahu kalau antum belum paham ya. Baik. Berikutnya nih, bab kedua, anwaul kalimat, ya, jenis-jenis kata. Setelah kita paham ya bahwa kata itu harus disusun dari bahwa kata itu tersusun dari huruf hijaiyah. Yang minimal 1, maksimal 7 huruf. Tidak ada yang lebih dari 7 huruf. Nah, beranjak dari yang pertama, yang kedua adalah anwaul kalimat, jenis kata. Berarti kata itu ada apa aja sih? Watan kosimu, dan kata itu terbagi ila salasati anwa'in, kepada 3 jenis. Jadi dalam bahasa Arab itu kata yang membentuk kalimat yang banyak itu hanya 3. Hanya ada 3 saja, tidak lebih. Jadi sedikit ya. Kata dalam bahasa Arab yang membentuk kalimat sempurna itu cuma hanya ada 3 saja. Yang apabila kita kuasai ketiganya, insya Allah bisa memahami bahasa, bisa kemudian membaca kitab. Yang pertama adalah nau'in, satu jenis, yuqal, disebut lahu, baginya fi'lun. Yang pertama, jenis pertama disebut fi'il. Kalau kita alih bahasakan ke bahasa Indonesia, disebut kata kerja. Disebut kata kerja karena dia adalah kata yang memang bermakna pekerjaan. Seperti memukul, minum, tidur, berjalan, mengendarai, itu semuanya adalah fi'il, kata kerja. Dan kata-kata itu semua adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Misal kataba, menulis, dia sedang menulis, dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Uktub, tulislah kamu. Ini yang pertama. Yang kedua, nau'in wa nau'in yuqalu lahu ismun. Jenis kedua disebut dengan isim. Kalau kita ke alih bahasakan ke Indonesia, disebut kata benda. Disebut kata benda karena dia adalah kata yang menunjukkan benda-benda. Ya. Atau juga disebut kata yang menunjukkan nama-nama. Jadi dia bukan pekerjaan, bukan kata yang menunjukkan pekerjaan, tapi dia adalah kata yang menunjukkan benda, ya, menunjukkan nama. Benda itu banyak ya, benda padat, benda cair. Maka itu semuanya adalah disebut ismun. Semisal Muhammad, nama orang. Usfur, nama burung. Burung pipit, usfur. Tufahatin, apel. Benda, apel, benda itu apel. Apel itu benda, kata benda. Terus yang ketiga, wanau in yuqalu lahu, dan satu jenis yang disebut harfun, huruf. Nah, huruf di sini nanti kita jelaskan di sini, bukan huruf hijaiyah ya. Kalau huruf hijaiyah itu huruf yang membentuk kata, ya. Dia nggak punya makna. Dia adalah huruf yang membentuk kata, disebut huruf hijaiyah. Kalau ini di sini namanya huruf ma'ani. Kalau huruf ma'ani itu dia kata itu sendiri. Paham ya? Kalau huruf hijaiyah itu pembentuk kata. Kalau huruf ini kata itu sendiri. Disebut huruf ma'ani. Semisal hal, fi, dan lam. La takhruju jami'ul kalimat, ya. Semua kata, ya, allati tatarakkabu minal hurufil hijaiyah, yang tersusun dari huruf hijaiyah yang kita tadi jelaskan di awal, tidak akan keluar an salasati anwa'in, dari 3 jenis. Jadi kata yang tersusun dari huruf hijaiyah yang sudah kita jelaskan di atas, itu semuanya tidak akan mungkin keluar dari 3 jenis kata. Nau'in yusamma fi'lan, yang pertama disebut dengan fi'il, wa nau'in yusamma isman, yang kedua disebut isim, wa nau'in yusamma harfan, yang ketiga disebut huruf. Jadi kata yang terbentuk dari huruf hijaiyah yang tadi kita pelajari itu tidak mungkin akan terlepas dari 3 jenis kata ini. Kalau nggak fi'il ya isim, kalau nggak fi'il isim ya huruf. Ya. Yang pertama, fal fi'lu, maka fi'il
Semisal kataba wa yaktubu waktub dahraja wa yudahriju wa dahrij wantalaqa wa yantaliqu wantaliq wastakhraja wa yastakhriju wastakhrij, ya, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, minal alfadzil lati, dari lafaz-lafaz yang tadullu, menunjukkan, ala husuli syai'in wa zamani, yang menunjukkan husulu syai'in, terjadinya sesuatu, wa zamani, dan zamannya. Maksudnya apa? Maksudnya fi'il itu adalah kata yang senantiasa terikat dengan waktu. Kata kerja, kata pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu pasti senantiasa diiringi oleh waktu. Jadi fi'il itu ya kata yang menunjukkan kepada suatu peristiwa dan diiringi oleh waktu. Kalau ditanya, kenapa kok dia diiringi dengan waktu? Karena dia adalah kata yang menunjukkan pekerjaan. Ya, kayak makan. Bisa ditanyakan, kapan kamu makan? Oh, tadi saya sudah makan, berarti sudah. Oh, saya sedang makan ini, berarti sedang. Nanti saya akan makan, berarti akan. Nah, karena makan itu suatu pekerjaan, maka dia bisa ditanya kapan. Ya, kita berjalan kaki, kita bisa tanya kapan kamu jalan kaki? Tadi, nah, berarti sudah. Sedang, berarti sedang. Akan, berarti akan. Jadi karena dia adalah kata yang menunjukkan pekerjaan, pasti senantiasa terikat, atau menunjukkan kepada waktu. Ya, nanti kita pelajari secara khusus tentang fiil ini, ada babnya. Tetapi secara umum, konsep awalnya fiil itu seperti itu, yaitu dia kata yang menunjukkan kepada pekerjaan, dan karena dia adalah yang menunjukkan pekerjaan, maka dia wajib senantiasa terikat dengan waktu. Oke, yang kedua, kata yang kedua disebut dengan isim, walismu. Semisal Muhammad, usfur, tufahatin, apel, ardin, bumi, samain, langit, syamsin, matahari, qamar, rembulan, wa ghairi dzalika, dan lain-lain, minal alfadzil lati tunadi bihal ashkhas, dari lafaz-lafaz yang nunadi, kita itu memanggil dengan lafaz-lafaz itu ashkhas, seseorang. Jadi isim itu adalah kata yang dengannya kita bisa memanggil orang, maksudnya nama. Muhammad, Zaid, Abbas, itu semuanya isim. Itu adalah lafaz-lafaz yang kita memanggil dengannya orang. Au nusammiya bihal asya, atau yang dengannya kita menamai suatu benda. Oh, ini namanya kursi, ini namanya mobil, ini namanya langit, ini namanya bumi, ini namanya laptop, ini namanya HP. Nah, itu semua disebut dengan isim. Ya, dengan kata lain, isim itu kata benda. Jadi dia, kalau kita menamai suatu benda, ya itu namanya isim. Atau menamai seseorang, itu namanya isim. Dia bukan pekerjaan, tetapi dia adalah kata yang menunjukkan kepada nama orang, ya, nama-nama benda. Nama orang dan nama-nama benda. Nama orang, nama negara, nama-nama benda, itu semuanya disebut apa? Isim. Pulpen itu isim. Kenapa? Karena itu adalah nama atas benda. Ya, tapi kalau pergi, itu bukan isim. Kenapa? Pergi itu bukan nama atas suatu benda. Pergi itu adalah kata kerja, pekerjaan. Maka dia disebut dengan fi'il. Famin dzalika, maka di antara itu asma'un nas, nama-nama orang. Wa asma'ul jibal, nama-nama gunung. Gunung Himalaya, Gunung Rinjani, itu semuanya isim. Karena nama. Ya, wal anhar, nama-nama sungai. Wal bilad, nama-nama negeri. Wa kullu ma yadullu ala hayawan, dan setiap yang menunjukkan kepada hewan, au nabat, tumbuhan, au jamad, atau benda padat, itu semuanya isim. Ya, itu semuanya apa? Isim. Makanya suka diartikan isim itu kata benda. Kenapa ya? Dia kata yang menamai benda, atau kata yang menunjukkan kepada objek benda. Nah, yang terakhir, ketiga, disebut dengan huruf. Dan huruf yang kita maksud di sini bukan huruf hijaiyah. Karena kalau huruf hijaiyah itu adalah huruf yang membentuk kata. Sedangkan huruf yang dimaksud di sini kata itu sendiri. Ya, disebut dengan harful ma'ani. Ya, kalau yang tadi yang pertama namanya huruf hijai. Semisal hal, fi, lam, min, ila, thumma, wa ghairi dzalika, dan lain-lain.
minal alfadzi allati la yadhharu ma'naha illa ma'a ghairiha. Dari lafaz-lafaz yang tidak bisa nampak maknanya kecuali disandingkan dengan kata yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya huruf ma'ani ini kalau dia berdiri sendiri kayak min, itu nggak bisa difahami maknanya. Karena min ini maknanya ada banyak, ada 13 kurang lebih. Sehingga kalau dia berdiri sendiri nih, min doang, apa maknanya? Tidak bisa kita ketahui. Tidak bisa kita tentukan. Maknanya baru muncul apabila dia bersanding dengan kata di atasnya nih, yaitu fiil dan isim. Baru bisa muncul maknanya. Baru bisa ditentukan maknanya. Nah, itulah disebut dengan huruf ma'ani. Bahasa Indonesianya huruf ini disebut dengan kata sambung. Ya, kata penghubung huruf itu. Kenapa disebut kata penghubung? Karena dia adalah kata yang menghubungkan antara fiil dengan isim. Makanya disebut kata penghubung. Jadi fiil adalah kata yang menunjukkan kepada suatu pekerjaan, isim adalah kata yang menunjukkan kepada suatu benda, huruf adalah kata yang menghubungkan antara keduanya. Paham dong sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini ada tamrin latihan. Nanti admin Muklis ya nanti setiap sore insya Allah biiznillah ada kuis ya. Jadi ada latihan nanti antum isi di Telegram. Kuisnya nanti beliau yang bikin. Bisa juga dari sini. Ini juga kalau bisa diisi ya. Diisi ini. Kayak maladhi yatarakkabu minal hurufil hijaiyah. Apa yang tersusun dari huruf hijaiyah? Jawabannya apa? Apa yang tersusun dari huruf hijaiyah? Jawabannya? Kata. Yang tersusun dari huruf hijaiyah adalah kata atau bahasa Arabnya al-kalimat. Kalimat. Ya. Nomor 2, fikam nau'in tanhasirul kalimat. Kata itu ada berapa? Minimal 1 kata dan maksimal 1 kata dan maksimal 7. Ada berapa jenis kata? 3, Ustaz. 3. 1. 3. Isim, fi'il, harf. huruf. Mumtaz. Nomor 3, maladhi yadullu alai al-fi'lu. Fi'il itu menunjukkan kepada apa? Kata kerja. Kata kerja. Ya. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Itu lebih tepat. Pekerjaan. Menunjukkan kepada Pekerjaan. Sebutkan 10 fi'il. Nah, ini mah PR di rumah aja. Sebutkan 10 fi'il. Cari 10 fi'il. Nomor 5, sebutkan 5 nama hewan. 5 nama manusia, 5 nama hewan, 5 nama tumbuhan, 5 nama benda-benda padat. Ya, nama manusia lah. Langsung aja lah, gampang. Siapa aja? Muhammad, Zaid, Abbas, Ahmad, ya, Fatimah, Utsman, Umar. Banyak. 5 nama hewan. Singa, gajah. Bahasa Arab. Kucing, kitun. Sapi, bakorun. Samakun. Unta, jamalun. Ya. Kemudian kambing, gonamun. Jerapah, zirafatun, kirdun, dan banyak lah ya. 5 nama tanaman. Nah, ini juga saya kurang menguasai kalau nama-nama tanaman dalam bahasa Arab. Apa aja? Safarjalin, za'faron, dan seterusnya. Nanti di searching aja di Google. Wal jamad, benda padat. Banyak ya. Sayarotun, mobil. Saburotun, papan tulis. Maktabun, meja. Hatipun, HP. Ya, sama apa lagi? Kosyabun, kayu. Oke. Perhatikan nomor 6. Kolamun, pulpen. Pulpen itu kira-kira isim fi'il huruf. Isim ya, karena dia kata benda. Kataba, menulis, isim fi'il huruf.
Fi'il. Warokun, kertas. Isim. Isim. Yutoli'u, mutola'ah. Fi'il. Fi'il, karena dia pekerjaan ya. Mutola'ah, meneliti ulang. Mahmud, nama orang. Isim. Isim. Yata'allamu, belajar. Fi'il, karena pekerjaan. Farasun, kuda. Isim. Dan seterusnya. Tip. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Belum. Kita lanjut. Karena satu hari minimal kita 4 materi ya yang kita bahas. Supaya selesai. Kalau tidak ditanyakan kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan nanti bisa ditanyakan atau lihat rekamannya. Yang ketiga adalah aqsamul fi'li, pembagian fi'il. Wal fi'lu, dan fi'il itu yang qasimu terbagi ila salasati aqsamin, kepada 3 bagian. Madin, yang pertama disebut fi'il madi, nahu semisal kataba, dia telah menulis. 2, wa mudhari'in, adalah fi'il mudhari', semisal yaktubu, dia sedang menulis. Ketiga, wa amrin, fi'il amr. Nahu semisal uktub, tulislah. Ya. Sabaqat, telah berlalu laka untukmu, anna jami'al kalimat, bahwa semua kata itu tanhasiru, terbatas fi thalathati anwa'in, kepada 3 jenis aja. Fi'lin fi'il, wasmin isim, wa harfin dan huruf. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kata itu hanya terbatas kepada 3 jenis aja. Fi'il, isim, dan huruf. Tidak ada yang keempat. Wa auduhna, dan kami telah menjelaskan laka bagimu, anakula lafdin, bahwa semua lafaz ya dulu ala husuli syai'in wa zamani, yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan waktu, diiringi dengan waktu, yusama fi'lan, disebut fi'il. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kata yang menunjukkan pekerjaan yang senantiasa diiringi oleh waktu disebut dengan fi'il. Wal fi'lu, dan fi'il itu yanqasimu terbagi ila thalathati aqsamin, kepada 3 bagian. Nah, fi'il atau kata fi'il itu sendiri terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan madin, fi'il madi, wa mudhari'in, fi'il mudhari, wa amrin, dan fi'il amr. Madin, mudhari, dan amr. Ini enggak banyak istilah kan? Gampang insyaallah. Yang pertama fi'il madi. Fal madi, fi'il madi adalah fi'il yadullu, yang menunjukkan ala husuli syai'in, terjadinya sesuatu fi zamanin madha, pada zaman yang telah berlalu. Jadi fi'il madi itu kata kerja yang terjadi pada masa yang sudah terjadi. Batasan masa yang sudah terjadi itu sebelum kita ucapkan sudah terjadi peristiwanya. Jadi apabila ada suatu kejadian atau peristiwa sudah terjadi sebelum kita ungkapkan, sebelum kita ucapkan, maka itu disebut dengan fi'il madi. Sekali lagi, fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu peristiwa pada masa lampau, yaitu sebelum kita ungkapkan, peristiwanya sudah terjadi. Semisal kataba, wadahroja, wantalaqa, wastakhroja. Kataba, dia telah menulis. Berarti sebelum kita ungkapkan, dia sudah menulis duluan. Dahroja, menggulung ya. Menggulung. Wantalaqa, pergi. Wastakhroja, mengeluarkan. Nah ini cirinya. Nah ini adalah disebut fi'il madi. Nah, sebetulnya nanti lebih jauhnya, apa saja sih bentuk-bentuk fi'il madi itu sebetulnya pembahasannya di sorof, bukan di nahwu. Di nahwu itu ya sekedar, fi'il madi itu adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau, masa yang sudah terjadi. Semisal kataba, dahroja, intolaqa, istakhroja. Makanya nanti antum juga harus aktif ya. Maksudnya aktif itu
antum juga harus tetap murojaah dan menambah ilmunya dengan sendiri, dengan mandiri. Kan sekarang zaman Google ya. Zaman Google itu zaman internet, maksudnya zaman sudah canggih lah ya. Jadi kita itu sebenarnya bisa belajar secara bukan belajar, maksudnya melakukan pengembangan diri secara intensif itu bisa banget. Tinggal kitanya mau atau enggak. Nomor 2, wal mudhari disebut dengan fi'il mudhari. Adalah maya dulu fi'il yang menunjukkan ala husuli syai'in, menunjukkan terjadinya sesuatu fil hal pada masa sekarang, awil istiqbal atau akan datang. Fi'il kedua disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan pekerjaan, ya, yang menunjukkan peristiwa atau kejadian pada masa sekarang. Yang disebut sekarang itu apa yang kita ungkapkan itu yang sedang terjadi. Saya sedang menjelaskan ilmu nahwu itu sekarang. Karena apa yang kita ucapkan memang sedang kita lakukan. Atau juga bisa menunjukkan kepada waktu istiqbal akan datang. Artinya peristiwanya itu terjadi setelah kita ungkapkan. Ya, kayak saya akan belajar. Artinya peristiwa belajar itu baru akan terjadi setelah kita ucapkan. Maka itu namanya mustakbal akan datang. Nah, fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan kepada terjadinya sesuatu peristiwa pada masa sekarang, yaitu sesuai dengan yang kita ungkapkan, atau pada masa yang akan datang, yaitu akan terjadi setelah kita ungkapkan. Ya, nahwu yaktubu, dia sedang atau akan menulis. Yudahriju, dia sedang atau akan menggulung. Yantoliku, dia atau akan pergi. Dia sedang atau akan pergi. Yastakhrij, dia sedang mau keluar atau akan keluar. Nah, di sini cirinya, tandanya fi'il mudhari. Wala budda, dan mesti an yakuna fi'il mudhari itu mabdu'an diawali bi alifin dengan alif, au nunin atau nun, au ya'in atau ya, au ta'in atau ta. Yang kita singkat dengan anita. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Anita, hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi kalau fi'il mudhari syaratnya itu harus diawali oleh salah satu daripada 4 huruf ini. Ya. Hamzah menunjukkan saya nanti. Nun menunjukkan kami. Ya, banyak. Bisa menunjukkan dia laki-laki, mereka berdua laki-laki, atau menunjukkan mereka perempuan. Ta lebih banyak lagi. Bisa menunjukkan dia perempuan, mereka berdua perempuan, kamu laki-laki. Ya, satu, kamu berdua laki-laki, kalian banyak laki-laki. Kamu perempuan, kamu berdua perempuan, kamu banyak perempuan. Ya, itu fi'il mudhari. Yang ketiga, wal amr adalah fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah, kata kerja yang menunjukkan kepada perintah. Adalah ma fi'il yutlabu, yang dituntut bihi dengannya husulu syai'in, terjadinya sesuatu. Bahasa gampangnya amr itu kata kerja perintah. Itu kata kerja yang menunjukkan harus kata kerja yang menuntut untuk terjadinya sesuatu. Namanya juga perintah ya. Contoh uktub, tulislah kamu. Dahrij, bergulinglah kamu. Intolik, pergilah kamu. Istakhrij, keluarkanlah oleh kamu. Nah itu amr. Jadi kata kerja yang menuntut terjadinya, kata kerja yang menunjukkan kepada perintah. Dan yang namanya perintah itu pasti senantiasa zamannya mustakbal. Senantiasa menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa? Karena perintah itu peristiwanya baru terjadi setelah kita ungkapkan, setelah kita ucapkan. Nah, itu namanya fi'il amr. Baik, paham sampai sini? Insyaallah, Ustaz. Baik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Ustaz. Ya, silakan. Kalau tadi kan fi'il mudhari itu dia bisa berarti sedang atau yang akan datang begitu, Ustaz. Nanti kita bisa membedakan dia akan dimaknai sedang atau akan datang itu bagaimana nanti, Ustaz? Cara membedakannya itu memang ada cirinya masing-masing.
Contoh, kalau fi'il mudhari'nya itu didahului oleh huruf sin, saufa, dia menunjukkan masa yang akan datang. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, atau kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Maka itu fi'il mudhari'nya menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa dia menunjukkan masa yang akan datang? Karena kemasukan sin dan saufa. Kalau fi'il mudhari' kemasukan huruf an, uridu an ashraba saya, maka itu juga menunjukkan masa yang akan datang. Aku ingin minum teh, belum minum kan? Kalau dia kemasukan huruf lam, lam taukid contohnya, maka dia menunjukkan masa sekarang. Bukan lam taukid, afwan. La nafi kalau tidak salah. Ya. Ma aktub, aku tidak menulis, berarti sekarang. Ya. Jadi ada ciri-cirinya, ya. Ada ciri-ciri masing-masing yang nanti membedakan kapan fi'il mudhari itu sekarang, kapan fi'il mudhari itu akan datang. Nah, ini memang fi'il itu kajian khususnya adanya di Sorof secara khusus. Ya. Jadi saya nggak bisa nerangin banyak, khawatir pusing nanti. Pokoknya konsep dasarnya begini aja. Nanti pengembangannya silakan antum kembangkan, ya. Apa itu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Oke, ada yang tanyakan dulu? Ada yang tanyakan lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kan kita mengenal yang namanya subjek. Cuman kan kalau dari penjelasan tadi berarti di bahasa Arab ini tidak ada subjek ya. Cuman di saat yang tadi fi'il mudhari itu ada pembahasan saya, kami, mereka, yang kalau di bahasa Indonesia itu kita kenalnya kan subjek. Nah kalau bahasa Arab sendiri sebenarnya subjek itu ada nggak sih Ustadz, sama kalau misalnya susunannya itu seperti apa? Kalau di bahasa Indonesia kan kita taunya subjek itu selalu di awal dan keterangan selalu di akhir seperti itu. Terima kasih. Iya, jadi subjek itu pasti ada dalam bahasa Arab. Dalam semua bahasa juga pasti ada. Subjek dalam arti pelaku. Ya, pasti ada. Karena gak mungkin ada suatu kata tapi tidak menunjukkan adanya pelaku contohnya. Pasti ada. Nah, subjek dalam bahasa Arab itu beragam, tergantung. Ya, tergantung kalimatnya. Bisa dia itu di awal seperti Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Subjeknya adalah Muhammad. Ya. Pelaku daripada berdiri itu siapa? Muhammad. Ini subjeknya di depan. Kadang juga subjek itu ya di tengah. Ja'a Muhammadun. Telah datang Muhammad. Berarti pelaku yang datang siapa subjeknya? Muhammad. Jadi kadang di depan, kadang di tengah. Gitu. Intinya dua itu. Kadang di awal, kadang di tengah. Itu subjek dalam bahasa Indonesia. Susunannya begitu. Ini kalau Ja'a Muhammadun, Ja'a itu predikat, kata kerja. Muhammad itu subjeknya. Kalau Indonesia kan subjek baru predikat. Saya memukul. Kalau dalam bahasa Arab kadang bisa predikat dulu, kata kerja dulu, susunannya baru subjek. Seperti itu. Dan nanti kita akan pelajari itu semua di bab-bab berikutnya, insya Allah. Paham itu? Paham nak? Jazakumullah. Nah, sebenarnya masing-masing fiil itu memiliki tanda atau ciri, ya, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Cuma di kitab tadi tidak dijelaskan. Ini mungkin bisa menjadi bahan tambahan, ya. Jadi ciri-ciri ini lah kurang lebih ini. Oh, ini bukan sih. Ini diantaranya aja sih. Fiil itu cirinya adalah kemasukan huruf qad. Qad. Seperti laqad kana atau qad qamatis sholat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
atau seperti qad qamatis shalah. Maka setiap lafaz yang kemasukan qad itu adalah fiil. Dan qad itu bisa masuk ke dalam fiil madi, bisa juga masuk ke dalam fiil mudhari. Bisa juga dia kemasukan huruf sin seperti kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Pasti ya'lamun itu isi fiil. Kenapa fiil? Karena dia didahului oleh sin. Bisa juga fiil itu kemasukan huruf saufa seperti kalla saufa ta'lamun. Maka ta'lamun itu adalah fiil. Kenapa? Karena kemasukan saufa. Atau dia menerima tak ta'nis, tak sukun kayak katabat. Dalam Al-Qur'an fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka kataba itu fiil. Kenapa fiil? Karena dia bersanding dengan ta'nis dan seterusnya yang nanti insya Allah kita pelajari semua di babnya. Ya, seperti itu. Paham dong? Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, terakhir adalah kita membahas tentang aqsamul ismi, pembagian isim, al-muzakkar wal muannas. Ya. Muzakkar laki-laki, wal muannas perempuan. Wal ismu dan isim itu yang qasimu ila qismain terbagi menjadi dua bagian. Muzakkarin, muzakkar, yaitu laki-laki, semisal Ali, Jamal, unta, Hison, kuda. Wa muannas perempuan, semisal Aisyah, Naqoh, unta perempuan. Hirroh, kucing perempuan, kucing betina. Alim tak engkau tahu annal kalimata bahwa kata itu salah satu anwa'in, ada 3 jenis. Fi'lin, fi'il, isim, wa harfin dan huruf. Wa annal fi'la dan bahwa fi'il salah satu anwa'in terbagi menjadi 3 jenis. Ada fi'il madin, wa mudhari'in, wa amrin. Fa'ala maka ketahuilah al-ana sekarang annalisma nau'ani bahwa isim itu ada 2 jenis. Yang pertama muzakkar, laki-laki. Wahwa adalah kullusmin, setiap isim dalla yang menunjukkan ala dzakarin kepada laki-laki. Baik jenisnya memang laki-laki ataupun yang dihukumi laki-laki. Semisal Ali, laki-laki jelas. Wa Husain, nama laki-laki. Jamal, unta. Wa Baghlin, bighal. Hisonin, kuda. Himarin, hisonin, kuda. Himarin, keledai. Wa hirrin, kucing. Lihat sini, cirinya muzakkar itu apa? Tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Atau yang kedua wa mu'annas, perempuan. Misal wahwa adalah kullus min dala ala unsa. Setiap isim yang menunjukkan kepada perempuan ada tak marbutohnya semuanya. Semisal Aisyah, Fatimah, Azizah, Naqoh. Naqoh itu unta. Baghlatin, bighal. Himaratin, keledai. Hirratin, kucing. Betul. Atau inilah yang lebih gampang. Nah ini. Isim dilihat dari sisi jenisnya terbagi menjadi 2 ya, ada al-muzakkar dan ada apa? Al-muannas. Coba perhatikan ke sini ya. Al-muzakkar itu al-muzakkar adalah setiap isim yang menunjukkan makna lelaki. Nah, muzakkar itu dibagi 2. Ada al-lafzi, dia muzakkar secara lafaz. Apa itu? Setiap kata yang tidak diakhiri oleh ta al-marbutoh yang seperti ini, maka kata itu muzakkar. Dia muzakkar secara lafaz. Kenapa muzakkar secara lafaz? Karena secara lafaznya tidak ada ta marbutoh. Seperti Muhammadun, kitabun, darsun, zaidun, qalamun. Maka itu adalah muzakkar. Muzakkarnya lafzi. Kenapa muzakkar lafzi? Tidak ada ta marbutoh. Yang kedua al-makna. Muzakkar secara makna. Apa itu? Setiap kata yang menunjukkan makna lelaki walaupun secara lafadznya ada ta marbutoh, maka kata itu adalah muzakkar. Jadi kalau ada suatu kata maknanya pasti makna laki-laki, ya, walaupun ada ta marbutoh maka dia tetap muzakkar. Contohnya apa? Hamzah. Hamzah itu nama laki-laki walaupun ada ta marbutoh. Jadi dia hukumnya apa? Muzakkar walaupun ada ta marbutoh. Kenapa tetap muzakkar? Karena dia nama laki-laki. Hamzah, Khalifah. Khalifah itu tidak ada kecuali laki-laki. Maka dia walaupun ada tak di akhir, ada tak marbutoh ini, maka dia tetap laki-laki. Karena maknanya laki-laki. Tolhah, Muawiyah, semuanya adalah muzakkar.
walaupun ada tak marbutoh. Kenapa? Karena maknanya menunjukkan kepada laki-laki. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Yang berikutnya mu'annas. Mu'annas itu apa? Setiap isim yang menunjukkan makna perempuan. Sama dibagi dua. Ada mu'annas lafzi. Lafzi itu apa? Setiap kata yang di akhirnya terdapat tak marbutoh, maka kata tersebut adalah mu'annas. Contoh, Fatimah, Khadijah, Aisyah, Saburo, Sayyaroh, ya, Saburo, Sayyaroh, Madrasah. Setiap kata yang diakhiri oleh tak marbutoh, maka itu adalah mu'annas, perempuan, dihukumi perempuan. Yang kedua, mu'annas al-makna. Apa itu? Setiap kata yang bermakna perempuan, walaupun tidak ada tak marbutoh, maka kata tersebut adalah mu'annas. Yang kedua, mu'annas maknawi. Apa itu? Setiap kata yang secara makna menunjukkan kepada perempuan, sekalipun tidak ada tak marbutoh. Contohnya apa? Zainab. Zainab itu nama perempuan. Walaupun dia tidak ada tak marbutoh, dia pasti mu'annas. Karena itu nama perempuan. Hamilun. Ada nggak laki-laki hamil? Nggak ada. Maka kata hamilun, walaupun tidak ada tak marbutoh, maka dia pasti mu'annas. Kalau kata hamil yang dimaksud adalah hamil, ya hamil di dalam perut, maka itu adalah mu'annas. Haidun, tidak ada tak marbutoh. Tapi ada nggak laki-laki haid? Kan nggak ada. Oleh karenanya haidun itu pasti mu'annas, sekalipun tidak ada tak marbutoh. Salma, sama. Salma nama perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutoh, secara makna dia menunjukkan kepada perempuan, maka dia dihukumi mu'annas. Paham Tom sampai sini? Nah, Ada yang mau ditanyakan dulu? Isim dari sisi jenis ya. Jadi nggak ada yang ketiga ya, nggak ada lagi bete di sini, nggak ada. Yang ada cuma laki-laki atau perempuan, nggak ada yang ketiga ini. Dunia ini nggak ada yang ketiga. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ustaz, ما فرق بين نحو واضح والنحوي ya Ustaz? Apa bedanya nahwu wadih sama nahwi ya Ustaz? Kitabnya. Iya Ustaz. Kalau an-nahwu al-wadih, saya sendiri memang belum baca banyak sih an-nahwu al-wadih itu. Yang pasti itu dua-dua ini kitab-kitab bahasa Arab yang dasar lah bisa dikatakan. Cuman an-nahwu al-wadih, kalau tidak salah, dia itu lebih menekankan kepada contoh terlebih dahulu, baru bikin ini teori gitu. Sama kayak al-balaghah al-wadihah gitu. Pengarangnya kan sama kan? Ya, Ali Jarim sama Al-Hifni kalau nggak salah. Jadi an-nahwu al-wadih itu metodenya sama dengan al-balaghah al-wadihah. Jadi dia contoh dulu, ceret, teori di bawah. Oh ini begini, itu begini. Ya. Jadi ya sama aja, cuman kalau kitab Ad-Durus An-Nahwiyah ini saya pilih karena apa? Karena dia lebih memudahkan. Bahasanya nggak repot, nggak susah, dan insya Allah memudahkan. Intinya setiap kitab satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi sih. Ya, yang pasti kita nggak boleh terbatas atau mencukupkan diri dengan satu buku, itu nggak boleh. Setiap buku itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Allahu a'lam. Baik. Oke, ada yang ditanyakan? Susah nggak kira-kira? Nanti kalau susah silakan bisa ditanya di grup. Ya, silakan. Kan pembagian isim ada mutakarin dan mu'annas. Kalau dia untuk benda mati, apakah seperti itu kan? Ya, tadi teorinya. Kalau muzakkar, setiap kata yang tidak ada tak marbutoh di akhirnya, maka dia muzakkar. Baik dia muzakkar asli laki-laki ataupun dia muzakkar bukan laki-laki. Kayak kitabun, buku. Itu dia hukumi muzakkar. Kenapa? Tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Qalamun, pulpen, muzakkar laki-laki. Kenapa? Tidak ada tak marbutoh di akhirnya. Sebagaimana madrasatun, sekolah, dia adalah mu'annas.
Kenapa mu'annas? Diakhiri tak marbutoh. Saburotun, papan tulis. Mu'annas dihukuminya. Kenapa? Diakhiri oleh tak marbutoh. Jadi pengkategorian itu muzakkar laki-laki atau perempuan tidak terbatas kepada yang hidup ya. Benda mati pun dihukumi. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas dengan teori yang tadi saya sampaikan. Paham kira-kira? Yang ini nih. Pokoknya setiap kata yang tidak diakhiri oleh tak marbutoh muzakkar. Tidak terbatas kepada orang ya. Kalau mu'annas setiap kata yang di akhirnya terdapat tak marbutoh, maka itu mu'annas. Tidak terbatas kepada orang. Tapi kepada semua benda. Faham kira-kira? Tadi yang nanya siapa? Paham nggak? Insya Allah paham ya. Insya Allah nanti minggu depan besok pagi kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya, dan mohon sekali untuk dimurojaahi apa 4 topik yang tadi kita bahas, dan bukan hanya sekedar dimurojaahi ya, tapi dikembangkan. Nanti insya Allah dikembangkan dengan kuis-kuis pertanyaan-pertanyaan yang akan dibuatkan oleh saudara Muklis insya Allah ya. Kalau masih belum jelas nanti bisa dilihat lagi rekaman ulangnya ya, supaya kemudian kita lebih paham lagi. Yang pasti belajar bahasa Arab itu di awalnya saja susah, tapi kalau sudah kena insya Allah enak. Kalau sudah paham insya Allah kedepannya akan enak ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu kita belajarnya. Insya Allah besok lagi kita ketemu. Jangan menyerah ya belajar bahasa Arab semuanya, karena memang belajar bahasa Arab ini sebagai seorang muslim ya, harusnya kita ada rasa tanggung jawab untuk ayo kita bisa belajar bahasa Arab. Karena kita adalah seorang muslim yang patut harus paham Al-Quran dan Sunnah agar bisa beragama sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim, kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.